Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qa'idina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Hadirin muhtaramin, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para masyarakat, para asatidzah, para alim ulama, para sesepuh Masjid Al-Fauzin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di pagi hari yang penuh keberkahan ini, di tempat yang diberkahi dan dalam kegiatan insyaallah Allah berkahi. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk sama-sama bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban dan amal saleh. Tentu dengan harapan mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan senantiasa tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang telah mudah-mudahan di hari akhir bisa menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan layak untuk bisa menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat radhiyallahu alaihim, dan pada kita semua umatnya yang istiqomah menjalani setiap ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa insyaallah di hari Ahad pekan pertama ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan seputar ilmu fikih, dan bab fikih yang akan kita bahas hari ini melanjutkan tentang fikih muamalah keluarga atau yang disebut dengan ahkamul ahwal asy-syakhsiyah, di mana pembahasan tentang fikih keluarga yang akan kita kaji hari ini masih terkait dengan persoalan akad nikah, ya. Persoalan akad nikah, dan secara khusus kita akan membahas salah satu di antara 3 unsur akad nikah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah rukun nikah. Nah, hari ini kita akan membahas satu konsep yang disebut dengan wajib nikah. Dan yang dimaksud dengan wajib nikah di sini pada dasarnya adalah penunaian mahar di dalam suatu akad nikah. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk teman sekalian, saya ingin sedikit mereview ya, bahwa di dalam praktek pernikahan di dalam Islam itu kita harus bisa membedakan ada istilah rukun nikah, wajib nikah, dan sunnah nikah. Nah, ini agak sedikit berbeda kalau kita misalnya bicara dalam konteks ibadah sholat, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Karena kalau dalam ibadah sholat, jemaah sekalian, dalam mazhab Syafi'i, konstruksi ibadah sholat itu hanya 2 saja, ya, rukun sholat dan sunnah sholat. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i tidak ada istilah wajib sholat. Walaupun kalau dalam mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi dan Hambali, mereka memiliki konsep namanya wajib sholat. Jadi kalau kita bicara tentang sholat nih jemaah sekalian, para ulama itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sholat dibagi 2, ada yang mengatakan sholat dibagi 3, ya, dari sisi prakteknya. Ada yang mengatakan sholat itu ada rukun, wajib, sunnah. Nah, ini mazhab Hanafi dan Hambali. Ada juga yang mengatakan hanya rukun dan sunnah. Nah, ini mazhab Syafi'i dan Maliki. Ya. Nah, jadi kalau rukun itu intinya adalah sesuatu yang jika tidak ada maka sholat tidak sah. Tapi kalau sunnah, sesuatu yang jika tidak ada sholat tetap sah. Nah, namun kalau dalam bab dalam akad nikah, maka semua ulama itu sepakat
di mana akad nikah dibagi 3, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, definisinya apa? Kalau rukun sama seperti sholat, sesuatu yang jika tidak sah maka nikah tidak sesuatu yang jika tidak ada maka nikah tidak sah. Itu rukun. Ya. Sedangkan kalau wajib nikah adalah sesuatu yang jika tidak ada nikahnya tetap sah, tapi ada yang berdosa. Karena hukumnya wajib. Jadi jika tidak ada nikahnya tidak ada masalah, tetap sah nikahnya. Hanya saja ada pihak yang berdosa. Nah, dalam hal ini ya, yang dimaksud dengan wajib nikah adalah pembayaran mahar. Jadi kalau misalnya jamaah sekalian ada suatu pernikahan, di situ tidak ada pembayaran maharnya, ya bahkan tidak disebutkan dalam akad ijab qabul, nikahnya nggak ada masalah, tetap sah. Jadi kita misalnya jamaah sekalian ketika menyaksikan adanya akad nikah misalnya, Pak. Ketika ada akad nikah, kok di situ nggak disebutkan ada mahar? Padahal kan biasanya kalau akad nikah ada mahalnya, ya. Misalnya si wali mengatakan saya nikahkan anak saya Fulan binti Fulan kepada Anda Fulan bin Fulan dengan mahar sekian. Lalu kemudian si mempelai laki-laki menjawab saya terima nikahnya dengan mahar sekian. Tapi rupanya Pak, ketika kita menyaksikan pernikahan, ucapannya cuma saya nikahkan anak saya Fulan binti Fulan kepada Anda Fulan bin Fulan. Lalu si laki-lakinya mengatakan saya terima nikahnya. Akad seperti ini sah nggak? Ketika tidak disebut mahar, sah nikahnya. Sah nikahnya. Karena penyebutan mahar atau penunaian mahar itu bukan rukun nikah. Jadi rukun nikah itu hanya 4 saja. 1, 2 mempelai, laki-laki perempuan. 2 wali atas si wanita. 3 2 saksi. 4 ijab qabul. Nah ini aja rukun nikah itu 4 ini saja. Ya. Kalau 4 hal ini sudah ada, sudah sah nikah. Ya meskipun tidak ada pembayaran mahar. Namun ketiadaan pembayaran mahar itu jemaah sekalian membuat ada pihak yang berdosa. Siapa yang berdosa? Suami. Ya, karena ini kewajiban pertama untuk ditunaikan oleh suami kepada istrinya. Ya. Nah jadi pembayaran mahar ini tidak rukun tapi tetap hukumnya wajib. Nah kemudian kalau sunnah nikah itu misalnya ya, nanti akan kita bahas banyak sebenarnya, tapi diantaranya sunnah nikah yang cukup populer adalah sunnah nikah itu misalnya mengadakan resepsi pernikahan, walimatul urus, ya undangan makan-makan setelah menikah. Nah walimatul urus atau resepsi pernikahan ini hukumnya sunnah, artinya ada dan tidak adanya resepsi pernikahan nikahnya tetap sah dan tidak ada pihak yang berdosa. Di samping itu jemaah sekalian kita juga harus pahami ya bahwa apa yang dimaksud dengan nikah itu sah. Nah yang dimaksud suatu nikah itu sah artinya adalah konsekuensi dari pernikahan itu menjadi halal. Suatu nikah itu sah berarti hubungan seksualnya halal. Maka kalau hubungan seksualnya halal berarti anak yang nanti lahir dari hubungan seksual itu bisa dinasabkan kepada bapak kandungnya. Lalu kemudian jika salah satunya meninggal antara suami istri maka bisa saling mewarisi. Ya, dan kemudian dari pernikahan yang sah itu akan muncul suatu hak dan kewajiban. Misalnya hak nafkah atas suami, kemudian hak atau kewajiban mentaati atas istri. Nah itu semua kalau pernikahannya dinilai sebagai nikah yang sah. Tapi kalau misalnya nikah itu tetap sah, mahar tidak ditunaikan, nah hubungan seksualnya halal nggak? Tetap halal, karena nikahnya tetap sah, walaupun tidak ada pembayaran mahar. Tapi sekali lagi, ketika mahar tidak ada, maka sang suami ini berdosa. Kecuali jamaah sekalian, kecuali kalau misalnya pembayaran mahar itu memang sesuatu yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh sang istri. Jadi artinya kalau misalnya istrinya mengatakan yaudah nikahi saya nggak perlu mahar. Nah, maka kemudian suaminya nggak memberi mahar. Ada yang berdosa nggak? Nggak ada berdosa. Ya, karena istrinya ridho dengan tidak diberikan mahar. Nah nikah di mana istri ketika tidak mau diberi mahar dan dia ridho dengan hal tersebut, di mana suami tidak berdosa, ini dalam istilah fikih disebut dengan nikah tafwid. Jadi ada istilah namanya nikah tafwid. Jadi nikah tafwid itu adalah nikah yang tidak ada mahar atas dasar kerelaan seorang istri. Dan saya pernah dapat kisah, ada cerita teman
bukan teman sih, lebih tepatnya senior saya, seorang dosen di kampus itu, tapi udah meninggal almarhum ya, Allah taala. Beliau sudah meninggal dan saat itu Pak, beliau menikah untuk yang kedua kali sebenarnya Pak. Tapi pernikahannya itu nggak ada mahar. Karena gini, di tengah beliau ngisi pengajian Pak, di tengah beliau ngisi pengajian, tiba-tiba ada seorang janda nembak di pengajian itu. Oh nembak. Jadi kan kata sang janda, ini janda nih Pak, janda dah meninggal suaminya berapa bulan dan selesai iddahnya. Dia nanya, Ustaz, mau punya niatan nikah lagi nggak? Dia udah tahu dia punya istri Pak. Jadi kata teman-teman dia tuh sudah punya istri gitu ya, sudah tahu si janda itu. Ya saya udah alhamdulillah punya istri Bu, ada apa gitu? Saya baru janda nih Ustaz, sudah beberapa bulan yang lalu sudah selesai. Saya lagi butuh suami. Ya bagus alhamdulillah kata Ustaz. Tapi saya ingin Ustaz jadi suami saya. Itu di majelis tuh, ceritanya di majelis itu ya. Ya, coba bayangkan gitu, ada Ustaz yang ditembak seperti itu gitu. Nah, dan kata sang wanita tersebut, Ustaz gak usah khawatir mahalnya. Saya dapat banyak ini yang namanya warisan dari suami saya nggak perlu mahal gitu. Saya perlunya suami aja. Nah, akhirnya kata sang Ustaz, ya saya sih gimana ya. Ya udah kalau ibu misalnya memang berazam, temuin istri saya. Ya, nanti ngomong sama istri saya, kalau istri saya mau ya nggak masalah. Dan akhirnya dia arahkan kepada istrinya. Dikiranya main-main Bu. Dikiranya si janda ini main-main gitu. Rupanya datangin istrinya. Didatangin istrinya, nggak tahu mungkin negosiasinya seperti apa. Alhamdulillah istrinya kemudian setuju, udah poligami. Nah, tapi setelah itu beberapa tahun berikutnya meninggal beliau. Suaminya maksudnya, sang Ustadz yang tadi saya maksud itu meninggal. Itu salah satu senior saya di kampus. Beliau meninggal, tapi ada celetukan yang nggak enak gitu ya dari sesama teman itu. Kok yang poligami cepat meninggal ya? Kok yang poligami cepat meninggal ya? Kira-kira ini analisanya apa gitu? Jadi kan ada Ustadz terkenal juga kan, Ustadz siapa? Yang udah meninggal juga, istrinya 3 itu. Nah, coba yang punya Asipro coba. Sarifin ya, beliau almarhum udah meninggal punya 3 istri. Akhirnya gara-gara celetukan itu, pokoknya kata teman-teman sama dosen yang mau cepat meninggal poligami aja. Ya mungkin pikirannya macam-macam gitu, berat gitu ya. Jadi jangan mengira poligami itu sesuatu yang mudah gitu ya. Ini ngurusin satu istri aja berat, apalagi lebih dari satu istri. Nah, jadi artinya yang menjadi poinnya adalah ketika seorang wanita setuju tidak mau menerima mahar ya ada masalah. Ya karena mahar ini dalam konteks pernikahan hak siapa ada sekalian? Nah, hak istri. Ya meskipun mertuanya menuntut itu nggak bisa terima. Ya karena yang jadi persoalan kadang ya tidak sedikit dalam suatu persoalan rumah tangga itu yang malah nuntut mahar besar itu siapa? Malah bukan istrinya gitu ya, mertuanya atau iparnya atau besannya gitu ya. Nah, ini padahal yang namanya mahar merupakan hak istri. Ya istri mau menerima alhamdulillah, mau menerima juga nggak ada masalah. Nah maka dari itu jemaah sekalian kita akan membahas nih persoalan tentang masalah mahar ya tentunya agar mahar ini bukan hanya pemberian yang sifatnya untuk sekedar sahnya pernikahan, tapi menjadi salah satu bentuk ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu pernikahan. Terkait dengan masalah mahar ini, jemaah sekalian, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa pengertian dari mahar. Nah, ada suatu hal yang menarik nih jemaah sekalian. Rupanya di dalam Al-Qur'an, Pak, di dalam Al-Qur'an itu tidak ada satu kata pun kalimat mahar ini. Tidak ada dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas kata yang disebut mahar. Di dalam Al-Quran itu malah disebutkan kata-kata yang lain, tapi maknanya mahar. Misalnya ada as-sodah, ada an-nihlah, ada al-faridah. Ya, tapi konteksnya atau maknanya itu adalah mahar. Ya. Namun malah kita temukan jamaah sekalian, kata mahar itu disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tapi maknanya negatif. Jadi mahar itu malah ada dalam hadis dengan makna negatif. Ya, dalam hadis riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu itu pernah bercerita, anna Rasulullah SAW naha an thamanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahin. Jadi kata Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah melarang hasil jual beli anjing
Artinya hasil jual beli anjing itu termasuk uang yang haram. Kemudian wa mahril baghi, mahar dari zina. Jadi Rasul menyebut Pak, pemberian karena suatu zina itu dengan istilah mahar. Nah ini haram kata Nabi SAW ya. Wa ulwanil kahin, begitu juga dengan jasa atau upah dari perdukunan. Ya, jadi ada orang misalnya kayak zaman beberapa waktu yang lalu Pak, yang anak kecil bisa nyembuhin pakai batu tuh. Ponari. Nah, itu kan dia dapat upah. Betul kan? Nah, itu maka ini hukumnya haram. Ya. Kenapa? Karena upah-upah seperti ini dari perbuatan maksiat. Ya. Tapi kalau seandainya jangan sekalian, ada seorang wanita, mohon maafnya ya, dia misalnya Pak jatuh kepada dosa menjadi PSK misalnya ya, kalau dia bilang. Tapi kemudian Pak setelah dia dapat upah-upah dari perbuatan zinanya itu, kemudian dia taubat. Dan Allah beriman semua taubat. Tidak ada dosa satupun yang tidak diampuni oleh Allah kalau seorang ingin bertobat. Ya, termasuk dosa paling besar itu dosa syirik. Selama masih ada nyawa kehidupan. Ya. Nah, ada seorang wanita misalnya dia berzina dan mendapatkan banyak uang dari hasil zinanya. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, ketika dia taubat, apakah uang hasil zinanya ini diapain sama dia? Boleh dia terima? Boleh nggak dia terima? Haruskah dia kembalikan kepada laki-laki yang menzinainya? Kembaliin? Kalau kembaliin pakai lagi bersama dia berzina sama orang lain. Atau kewajibannya disedekahkan? Kewajibannya disedekahkan. Kalau dengan syarat si wanita tersebut memang masih punya pemasukan dari unsur yang halal. Ya, artinya kalau misalnya dia ada harta yang halal, maka apa yang dia dapat dari zina itu wajib disedekahkan. Si penerima sedekah dari hasil zina ini menerima harta yang halal. Ya, jadi artinya sedekah itu bukan menjadi harta haram Pak, ketika diterima oleh fakir miskin misalnya. Tapi dia harus bersedekah karena itu uang haram bagi dirinya. Ya. Tapi kata Imam Nawawi dalam fatwanya, seandainya kemudian si wanita ini tadi tidak memiliki apapun kecuali hasil zinanya ketika dia taubat, maka itu halal bagi dirinya. Dan itu cara dia untuk kemudian membangun kehidupannya setelah bertaubat. Tapi tidak boleh dikembalikan kepada yang menzinainya, itu tidak boleh. Ya, karena itu nanti dipakai untuk dia berbuat maksiat kepada lain. Nah, jadi maka dalam konteks istilah mahar kita temukan ada dalam hadis tapi dengan makna yang negatif. Ya. Bahkan hari ini jemaah sekalian istilah mahar itu bukan hanya dalam masalah nikah ya, dalam urusan politik pun ada istilah mahar. Ada mahar politik gitu ya. Beda. Intinya pemberian yang biasanya Pak, kalau di luar pernikahan istilah mahar itu pemberian yang sifatnya negatif biasanya, konotasinya negatif gitu ya. Mahar politik, mahar zina, mahar apalah gitu ya. Nah, ini bahkan biasanya juga, bukan biasanya sih, kadang istilah mahar ini dimaksud untuk suap biasanya gitu ya. Misalnya mahar dalam suatu proyek, nah itu, maka hal-hal seperti itu jelas negatif. Tapi yang tentu kita ingin tegaskan di sini adalah yang disebut dengan mahar adalah pemberian karena suatu pernikahan ya. Nah ini didefinisikan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syarbini di mana beliau mengatakan ma wajaba binikahin aw waqtin aw tafwidin mubtin qahran. Pemberian yang wajib ditunaikan oleh seorang laki-laki atas sebab pernikahan atau hubungan seksual dan hilangnya keperawanan di luar pernikahan yang sah. Artinya begini Pak, artinya begini. Kalau dalam pernikahan jelas, tapi apakah ada mahar ketika terjadi hubungan seksual di luar pernikahan? Sebenarnya di dalam Islam juga ada beban mahar ketika terjadi hubungan seksual di luar pernikahan. Contoh misalnya Pak, saya mungkin pernah sampaikan di sini atau lupa, saya lupa ya, pernah sampaikan atau tidak ya. Jadi misalnya begini Pak, ada seorang yang berzina dengan sesama mahram. Saya pernah cerita di sini Pak. Jadi ada mahasiswa saya pernah bertanya, Ustadz, di kampung saya ada tradisi, bahkan bukan hanya di kampung dia menurut saya Pak, di banyak tempat ya ada tradisi kalau ada orang yang berzina, biasanya tradisi masyarakatnya yang berzina itu harus dinikahkan ya. Tradisinya kayak gitu Pak. Nah yang jadi masalah adalah, kata mahasiswa saya itu, di kampung saya pernah terjadi perzinahan antara paman dan keponakannya. Paman dan keponakan Pak. Nah, padahal hubungan antara paman dengan keponakan itu hubungan apa? Hubungan darah, hubungan mahram kan? Nah,
setelah mereka berzina, apakah boleh dinikahkan? Padahal mahram. Ya saya katakan zinanya sudah haram, menikahkannya jadi lebih haram karena sama-sama mahram. Tapi kan yang laki-laki yang berzina ini harus bertanggung jawab. Itu biasa gitu istilahnya Pak ya. Dan biasanya pertanggungjawaban itu dalam bentuk menikahi. Saya katakan ya tetap nggak bisa. Yang namanya mahram walaupun awalnya berzina itu termasuk dosa yang tidak boleh menikah. Ya karena mereka mahram. Tapi bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Nah, bentuk pertanggungjawabannya adalah memenuhi kebutuhan sang wanita yang dizinai tanpa harus melewati pernikahan. Nah ini yang tadi kemudian disebut dengan istilah mahar karena hubungan seksual di luar nikah. Artinya Pak ya, di suatu sistem hukum yang di negeri kita perzinahan itu misalnya tidak ada hukum pidananya ya, maka kewajiban laki-laki yang menzinahi wanita yang tadi berzina yang dizinainya setelah mereka bertaubat tentunya adalah memenuhi kebutuhannya. Jadi artinya bukan menikahi ketika memang tidak bisa dinikahi, tapi ketika kemudian kalau seandainya si wanita yang dizinai itu kemudian hamil, ya udah selama proses kehamilannya sampai melahirkannya kebutuhannya tetap dibebankan kepada yang menzinai. Nah itu salah satu bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki yang menzinai. Tapi tentu tetap kita catat bahwa zina hukumnya adalah haram. Ya, bukan berarti kemudian nanti juga saya bertanggung jawab. Nah, dia berzina ya, begitu juga. Ya, nah ini dengan catatan juga zina haram, mereka bertaubat dan tanggung jawab tetap harus dibebankan sekalipun mereka tidak menikah. Kalau misalnya kemudian mereka bisa menikah Pak, maka memang bagusnya dalam hukum Islam mereka menikah. Ya karena dalam Al-Quran dikatakan az-zaniyatu la yankihuha illa zani, bahwa wanita yang berzina tidaklah dia menikah kecuali dengan laki-laki yang berzina itu. Kecuali jamaah sekalian, kecuali kalau misalnya wanita tersebut mohon maafnya korban pemerkosaan. Nah ini saya tegaskan Pak, kalau ada seorang wanita korban pemerkosaan, jangan minta pertanggungjawaban kepada yang memerkosanya. Itu malah rusak nanti si wanita tersebut. Carikan bagi dirinya suami yang lain. Ya, dan tutupi aibnya setelah diperkosa tadi. Karena ini korban, bukan sesuatu yang memang dia inginkan. Ya. Nah, ini keliruan kadang Pak diperkosa, dicari yang memperkosa untuk menikahinya, malah lebih masalah gitu. Otomatis biasanya yang memperkosa ini orangnya moralnya baik atau tidak? Ya pasti buruk moralnya. Nah, otomatis dalam konteks ini carilah suami yang baik bagi wanita yang diperkosa ini. Ya, dan kemudian yang memperkosa jelas bisa dihukum dengan hukuman pidana dan sebagainya. Jadi ini definisi dari mahar ya, pemberian atas sebab pernikahan atau bisa jadi karena hubungan seksual di luar pernikahan. Kemudian hukumnya apa ya sekalian? Nah tadi kita sebutkan Pak, pemberian mahar itu hukumnya wajib berdasarkan berdasarkan ayat Al-Quran, tapi tidak disebut dengan mahar, diistilahkan dengan shadaqah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada wanita itu mas kawin atau mahar yang penuh kerelaan. Nah, jadi dalam An-Nisa ayat 4 ini Allah menggunakan kata kerja perintah. Dan setiap perintah kalau tidak ada dalil yang mengalihkannya, hukum asalnya adalah wajib. Ya. Artinya kalau misalnya sang istri menuntut, sang istri kemudian meminta pembayaran mahar, maka wajib ditunaikan. Tapi jamaah sekalian, yang dimaksud dengan wajibnya menunaikan mahar itu maksudnya apa? Nah, di sini kita harus bedakan dua hal. Pertama ya, tidak wajib disebutkan saat akad. Jadi wajibnya mahar itu jamaah sekalian diserahkan, bukan disebutkan. Artinya kalau misalnya Pak, mungkin nggak ada suatu pernikahan, akad nikahnya didahulukan tapi belum disepakati maharnya. Mungkin ya? Misalnya maharnya masih dalam pembicaraan gitu, tapi pokoknya wajib pernikahan lah gitu. Maharnya nanti lah kita ngomongin setelah nikah. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Nah maka tentu dalam konteks akad nikahnya pasti tidak akan disebutkan mahar. Nah itu nggak ada masalah. Jadi jangan sekalian menyebutkan mahar dalam akad nikah itu tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Afdolnya disebutkan, afdolnya sudah disepakati. Tapi kalau misalnya belum disepakati, nggak ada masalah. Atau bisa jadi jangan sekalian, bisa jadi Pak, maharnya itu sudah disepakati, tapi kalau disebutkan dalam akad ijab qabul ada rasa malu karena nilai maharnya yang mungkin, misalnya maharnya ngutang Pak. Misalnya
ada seorang suami ingin memberikan penghormatan yang besar kepada istrinya. Maharnya itu nilainya besar, Pak. Tapi dia belum bisa menunaikannya cash. Maharnya misalnya adalah rumah di mana daerah yang paling mahal, Pak, di Jakarta? Nah, Menteng ya, di Kuningan ya. Misalnya maharnya adalah rumah 300 meter di Kuningan. Tapi nyicil KPR misalnya. Ya kan bagus, ingin memberi mahar yang terbaik sama istri itu bagus. Walaupun dengan nyicil, boleh nggak nyicil Pak mahar? Ya? Saya terima nikahnya dengan mahar rumah di Kuningan KPR. Boleh, mahar itu boleh. Jadi mahar itu zaman sekalian boleh cash, boleh ngutang, boleh nyicil, ya. Tapi kadang kan yang namanya orang, Pak, punya harga diri yang kadang malu juga kalau menyebut dengan kalimat nyicil gitu kan. Ya, maka udahlah kita nanti saat ijab kabulnya sebutin aja ijab kabulnya, nggak usah disebutin maharnya. Nah itu nggak apa-apa seperti itu. Nah, jadi intinya menyebutkan mahar ketika akan nikah tidak sesuatu yang wajib. Ya. Nah sekarang pertanyaannya apa dalilnya? Kok tidak wajib disebutkan? Ya, dalilnya adalah Al-Baqarah 236, di mana Allah mengatakan la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Kata Allah SWT, tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu wahai para suami jika kamu menceraikan istri sebelum digauli dan sebelum ditentukan maharnya. Nah, isyaratnya ya, jangan sekali kita pahami ayat ini, Pak. Kata Allah SWT, tidak mengapa engkau menceraikan istri sebelum istri digauli dan sebelum diberikan mahar. Berarti, Pak, kalau menceraikan itu nikah sudah terjadi belum? Ya sudah. Gak mungkin terjadi perceraian kalau belum ada nikah. Gitu. Tapi di sini Allah mengatakan, gak mengapa kamu menceraikan ketika mahar belum disebutkan. Berarti saat akad nikah tadi memang belum disebutkan mahar. Nah, maka ayat ini mengisyaratkan menyebutkan mahar tidak wajib. Ya. Tapi yang wajib itu apa? Yang wajib itu adalah menyerahkan mahar. Namun walaupun penyerahan mahar hukumnya adalah wajib, tapi tidak menjadi standar sahnya pernikahan. Ya, bukan menjadi standar sahnya pernikahan. Jadi kalau misalnya jamaah sekalian, sang suami sudah menjanjikan nanti saya kasih mahar setelah akad nikah gitu, tapi lupa, bertahun-tahun nggak diserahkan maharnya. Nah nikahnya tetap salah. Misalnya tadi ya maharnya adalah karena nggak disebutkan, maharnya adalah rumah KPR di Kuningan. Setelah nikah nyesel, terlalu besar, terlalu mahal. Akhirnya dia berpikir, ya udahlah nantilah kalau ada uang baru saya cicil. Bertahun-tahun rupanya kemudian nggak jadi, nggak ada uang untuk dia membeli mahar tadi. Nah maka dalam hal ini apakah nikahnya otomatis batal? Nikahnya nggak batal, tetap sah. Tapi si suami masih masih punya kewajiban yang dihitung sebagai hutang. Nah, seandainya kemudian sebelum mahar ditunaikan tiba-tiba suaminya meninggal, suami meninggal ya Pak, maka dalam hal ini istri boleh menuntut pembayaran mahar yang belum ditunaikan dari harta warisnya. Jadi artinya sang istri tetap dapat hak waris sebesar 1/8 ditambah mahar yang belum ditunaikan. Jadi artinya mahar ini kewajiban yang tidak bisa dibatalkan dengan meninggalnya suami. Ya. Jadi maka kalau ingin memberi mahar ya sesuatu yang logis dan memang realistis lah. Jangan ya bagus sih ingin memuliakan istri itu bagus gitu ya, tapi juga harus realistis ya. Nah kemudian memang ini dengan catatan sang istri menuntut ya atau meminta mahar. Tapi kalau istri misalnya tidak meminta, maka tidak ada masalah. Baik, ini dari sisi hukumnya. Kemudian jemaah sekalian, dari sisi bentuknya, mahar itu bentuknya seperti apa? Nah, di dalam Islam, jemaah sekalian, mahar itu bentuknya bisa salah satu dari 3 hal atau bisa tiga-tiganya. Ya, boleh salah satunya atau tiga-tiganya. Pertama, mahar itu bisa dalam wujud uang, ya, saman, bisa dalam wujud benda, musamman, bisa dalam wujud ujroh atau upah suatu jasa. Ya. Nah, apa dalilnya nih ya? Dan kira-kira jemaah sekalian, mahar Rasulullah itu biasanya pakai apa?
Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan istri-istrinya maharnya berupa apa? Kebanyakan. Ini yang mau nikah ya, atau punya anak yang mau menikah, kalau dia laki-laki, anjurkan, saya katakan Pak, Imam Nawawi menyebutkan, para ulama menganjurkan kalau bisa kita yang mau nikah atau anak kita yang mau nikah, kita sarankan kepada dia, siapkan mahar yang sama seperti maharnya Rasulullah SAW sebagai bentuk meneladani Rasulullah. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, mahar Rasulullah itu berapa? Rasulullah itu jemaah sekalian, maharnya berupa uang. Ya, maharnya berupa uang. Mata uang zaman itu ya, dinar dan dirham. Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim jemaah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ditanya oleh Urwah bin Zubair. Ya, ketika itu Urwah bertanya, "Kam kana shadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Berapa wahai Aisyah mahar yang ditunaikan oleh Nabi ketika menikah dengan istri-istrinya? Maka jawaban Aisyah, "Kana shadaqu li azwajihi 12 uqiyah wa nasya wa hiya 500 dirham." Kata Aisyah, mahar Rasulullah kepada istri-istri beliau umumnya nilainya adalah 500 dirham. Jadi mahar Rasulullah itu Pak 500 dirham. Ya. Nah itulah kata Aisyah, shadaqu Rasulillah li azwajihi. Mahar yang kebanyakan diberikan Nabi kepada istrinya. Nah sekarang kita konversi Pak. 500 dirham itu berapa rupiah? Ya, 500 dirham itu berapa rupiah? Nah ini pada tahun yang lalu Pak, ini PowerPoint ini saya buat tahun lalu ya. Nggak tahu sekarang harganya berapa. Tahun lalu 1 dirham itu nilainya 81.585 rupiah. Kalau kita genapkan 80.000 lah. Itu 1 dirham. Dirham itu mata uang perak. Ya, kalau dinar mata uang emas. Kalau 1 dinar itu lebih mahal. 1 dinar sama dengan 4 gram emas. 1 dinar sekitar 4 juta. Nah 1 dirham itu 81.000 rupiah kurang lebih. Berarti kalau Nabi SAW itu maharnya 500 dirham atau 500 dirham, ya kalikan saja dengan 81.000. Berarti kurang lebih 40,7 juta atau 40 juta kalau digenapkan. Jadi mahar Nabi Muhammad itu 40 juta rupiah kepada istri-istri beliau. Ya, istri beliau yang banyak Pak, bukan satu ya, istri beliau. Artinya semuanya dapat 40 juta itu minimal ya. Nah, ibu-ibu berapa Bu kemarin maharnya istri kamu? Nah, berapa Bu? Seperangkat alat sholat berapa harganya? Dan jadi yang saya katakan ya, kita kalau berbicara tentang sunnah Rasul jangan mikirin poligaminya aja Pak. Tapi mikirin juga bahwa Nabi itu memuliakan istri beliau dengan mahar yang besar, selama mampu ya, selama mampu jemaah sekalian. Karena ingin saya katakan begini Pak, mahar yang terbaik itu ya jemaah sekalian, sebenarnya bukan nilainya besar atau kecil. Mahar yang terbaik itu nanti akan kita sebutkan dalilnya ya. Mahar yang terbaik itu adalah yang memudahkan, suami atau memudahkan istri. Nah, yang namanya memudahkan sifatnya subjektif Pak. Orang kaya kalau maharnya seperangkat alat sholat yang harganya 500.000 tersinggung dia, karena tidak menampilkan kekayaannya, maka dia ingin memberi mahar yang besar kepada istrinya. Ya, tapi kalau orang yang memang ala kadarnya kemampuannya ya apa yang bisa dia lakukan. Makanya sebenarnya mahar yang bagus itu bukan dia nilainya besar atau kecil, tapi yang memudahkan. Tapi jemaah sekalian, saya katakan para ulama tetap menganjurkan kalau bisa mahar itu besar. Kalau bisa, jika mampu ya, minimal paling tidak nilainya seperti mahar Rasulullah sekitar kurang lebih 40 juta rupiah. Apa tujuannya Pak? Nah sekarang hikmahnya apa? Bukan tujuan, hikmahnya apa ya? Kenapa kok mahar yang dianjurkan itu nilainya besar? Hikmahnya setidaknya ada 2. Hikmahnya ada 2. Kalau bisa mahar besar, hikmahnya ada 2. Yang pertama, tentu dalam rangka untuk memuliakan sang istri. Coba ibu-ibu saya tanya Bu, kalau misalnya ibu ini mau nikah nih misalnya Bu ya, seandainya mau nikah, pakai logika manusia saja ya umumnya ya. Ibu disuruh milih, misalnya sang suami milih, kasih pilihan. Wahai istriku, nanti kalau mau kita menikah, kira-kira saya kasih 2 pilihan nih, mau mahar yang mana? Pingin mahar 1 kilogram emas atau seperangkat alat sholat? Gimana Bu? Kalau suruh milih 1 kilogram emas atau seperangkat alat sholat, kira-kira milih yang mana? Ini kebetulan suaminya mampu nih,
secara manusiawi perempuan akan memilih 1 kilo emas. Ya, 1 kilo emas itu berarti 1000 gram. 1000 gram itu berarti berapa? 1 miliar ya. 1 miliar. Kalau suaminya mampu. Nah, maka kita bisa pahami bahwa secara manusiawi ya seorang wanita ingin dimuliakan dengan cara itu. Ya. Nah, itu satu. Tapi ibu-ibu harus paham tuh. Ibu-ibu harus paham. Ketika maharnya itu besar, hikmah yang kedua adalah agar istri tidak mudah menggugat cerai. Kenapa agar istri tidak mudah menggugat cerai? Karena kalau cerai itu dari gugatan istri, kewajibannya mengembalikan mahar. Jadi ketika istri misalnya menggugat cerai, Pak, wah ini mahar 1 kilogram, mikir-mikir nggak? Nah, istri ketika mau, misalnya suaminya ya mungkin dia agak kecewa dengan beberapa perangai suaminya. Ada niatan ingin menggugat cerai, tapi mikir, wah kalau 1 kilogram harus dikembalikan, gimana juga kayak gitu? Kan repot juga, ya. Nah, maka dalam Islam ada namanya khulu, Bapak sekalian. Khulu itu artinya adalah cerai yang digugat oleh istri. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita, Pak, namanya Fatimah. Fatimah ini menikah dengan seorang pemuda Ansor yang ketika itu dia tidak mengetahui wajahnya. Artinya seperti kalau bahasa kita mungkin hari ini agak kasarnya, nikah seperti kucing dalam karung, gitu ya. Jadi orang tuanya menikahkan dia tapi nggak tahu suaminya siapa. Karena memang dalam Islam Bapak sekalian, akad nikah itu sudah sah walaupun tidak mengenal antara suami dan istri. Karena yang paling tidak minimal itu adalah terjadinya akad antara mempelai laki-laki dengan si wali. Nah, maharnya adalah sebidang tanah yang ada kebun kurmanya. Ya, di zaman Rasul pernah terjadi kasus gugatan cerai pertama. Kemudian si wanita ini tadi, Pak, ketika sudah dinikahkan dengan mahar sebidang tanah, di malam pengantinnya kecewa dengan wajah suaminya, rupanya tidak sesuai ekspektasinya. Ya, jadi dia itu kecewa, wah pilihan orang tuanya kok nggak sesuai harapannya gitu ya. Sampai akhirnya jemaah sekalian, dia sudah nggak sabar bersama suaminya datang ke Rasulullah karena suaminya diminta menceraikan dia nggak mau menceraikan. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ini aksyal kufra. Ya Rasulullah, kata si Fatimah, aku takut jatuh kepada kekufuran. Ya kenapa? Karena seorang istri, Pak, kalau menghina suaminya, kalau merendahkan suaminya itu termasuk kekufuran. Nah, karena dia tidak senang dengan wajah suaminya, takut secara tidak langsung dia menghina suaminya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Pak, disebutkan dalam riwayat yang lain, wanita ini sampai mengatakan kepada Rasulullah, ya, bukan kepada suaminya ya, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya seorang istri boleh meludahi wajah suaminya, saya akan ludahi suami saya. Saking dia kecewa dengan pilihan orang tuanya. Tapi aku takut kekufuran karena keimananku, aku takut melakukan hal tersebut. Kira-kira ada nggak jalan keluar aku berpisah dengannya? Karena dia tidak mau menceraikanku. Akhirnya kata Nabi apa, Pak? Aturidina hadiqatahu, maukah engkau mengembalikan kebun yang tadi mahar pernikahannya? Kata wanita tersebut, aku ridho ya Rasulullah. Maka itulah menjadi syarat gugatan cerainya diterima. Dan akhirnya gugatan cerai ini gugatan cerai pertama yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Jadi artinya berdasarkan hadis ini jemaah sekalian, kalau seorang istri ingin menggugat cerai, dia harus mengembalikan mahar. Nah bayangkan kalau maharnya seperangkat alat sholat 10 tahun yang lalu, kira-kira udah jadi apa itu Mas Bahas? Tapi bukan berarti maksud saya di sini saya menganjurkan ibu-ibu untuk menggugat cerai ya, ketika maharnya nilainya kecil gitu ya. Artinya salah satu pertimbangan mahar besar itu adalah agar si istri juga bisa menghormati siapa? Suami. Sebagaimana suami memuliakan istri dengan mahar yang besar. Nah itu salah satu hikmahnya. Karena harta itu jemaah sekalian juga bisa menjadi salah satu perekat juga. Makanya di dalam Islam jemaah sekalian, di antara mustahik zakat itu siapa? Yang sifatnya untuk membuat hatinya cenderung kepada Islam. Mu'alaf kan? Ya, mu'alaf itu kan artinya orang yang belum masuk Islam tapi diberi zakat agar bisa masuk Islam. Karena harta itu sesuatu yang manusiawi yang membuat seseorang kemudian senang kepada sesuatu. Nah maka dalam konteks pernikahan itu lebih utama ya. Jadi kalau misalnya nih, makanya banyak omongan-omongan Pak ya. Kalau ingin agar istri tidak cerewet, siapkan jangan tahu Bu. Siapkan penyumpelnya. Penyumpelnya apa? Ya uang gitu ya, uang gitu ya. Dia
Ya, namanya manusia ya, Pak. Bukan berarti saya merendahkan wanita ya, itulah manusiawi. Ya. Jadi ini juga sebagai motivasi agar para suami giat bekerja untuk bisa memuliakan keluarga. Nah, makanya kata para ulama juga, Pak, jangan perhitungan ketika kita memberikan kepada tiga pihak, ya, memberi kepada orang tua, memberi kepada anak, memberi kepada istri. Insya Allah kalau kita tidak perhitungan sedekah, rezeki akan mengalir mudah kepada kita. Intinya tiga hal ini kita perhatikan karena mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Baik, ini dari sisi uang, ya. Yang kedua jemaah sekalian, mahar juga bisa dalam wujud benda. Nah, di masa Rasulullah ada mahar yang sangat sederhana sekali jemaah sekalian. Yang mana ini menjadi solusi bagi yang mau menikah tapi dia mungkin kemampuan ekonominya tidak terlalu besar. Jadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya dari Amir bin Rabi'ah, pernah suatu hari seorang wanita dari Bani Fazarah dinikahi oleh seorang laki-laki atau ingin dinikahi oleh seorang laki-laki, maharnya cuma sepasang sendal. Nah, ini saya nggak tahu sendal baru atau sendal lama gitu. Pokoknya nikahnya dengan sepasang sendal, ya. Maka Nabi kemudian mengkonfirmasi sang wanita, "Araditi an nafsiki wa maliki bina'lain?" Wahai wanita, ridhokah engkau dinikahi hanya dengan mahar sepasang sendal? Akhirnya wanita tersebut mengatakan, "Na'am, aku ridho ya Rasulullah." Maka Nabi membolehkan pernikahan itu. Nah, artinya berdasarkan hadis ini bisa kita simpulkan, Pak, mahar juga tidak harus yang besar kalau memang si wanita ridho. Ya, misalnya ya tadi pasang sendal, atau bahkan disebutkan dalam ayat lain kan pernah ada apa maharnya hanya cincin yang terbuat dari besi. Ya, iltamis walau khatama min hadid, kata Nabi, carilah walaupun hanya berupa cincin yang terbuat dari besi. Dan bisa jadi Pak, cincin yang terbuat dari besi ini ketemu kawan di pinggir jalan dibuat jadi cincin, Pak. Nah, itu bisa jadi mahal kalau istrinya yang penting ada nilainya. Dan yang ketiga jemaah sekalian, mahar juga bisa dalam wujud jasa. Nah, mahar yang wujudnya jasa itu didasarkan kepada syariat Nabi Syuaib. Ketika Nabi Syuaib menikahkan anak perempuannya dengan Nabi Musa, saat itu Pak, Nabi Musa belum menjadi rasul. Ya, yang sudah menjadi nabi adalah Nabi Syuaib. Nah, ketika itu Nabi Syuaib alaihissalam setelah dihancurkannya kaum Madian, ya. Nabi Syuaib kan diutus kepada kaum Madian. Ketika itu beliau kemudian dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Musa yang pergi dari Mesir karena kejaran Firaun sebelum beliau menjadi rasul, ya. Nah, saat itulah Nabi Musa ditawarkan untuk menikahi salah seorang anak dari Nabi Syuaib. Maharnya berapa jemaah sekalian? Kata Nabi Syuaib kepada Nabi Musa, "Inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Wa in atmamta asra fa min indi." Kata Nabi Syuaib kepada Nabi Musa, "Aku ingin menikahkan salah seorang anak perempuanku kepadamu dengan mahar engkau bekerja selama 8 tahun mengembalakan kambing. Kalau engkau mau disempurnakan 10 tahun." Nah, dalam satu riwayat dikatakan Nabi Musa memilih bekerja selama 10 tahun. Jadi artinya jemaah sekalian, mahar beliau ketika menikahi anak Nabi Syuaib itu berupa jasa bekerja mengembala kambing selama 10 tahun. Nah, kalau hari ini Pak, misalnya ya, maharnya misalnya begini. Saya terima nikahnya dengan mahar jadi driver istri saya selama 10 tahun. Nah, istrinya dosen misalnya, istrinya kerja di mana, pokoknya kerja di bolak-balik kantor istrinya aja. Boleh kayak gitu? Boleh, boleh ya. Atau saya terima nikahnya ya sebagai pegawai kasir warung lontong istri saya. Boleh kalau ya. Jadi intinya yang namanya jasa boleh menjadi mahar, ya. Nah, tapi ketika dia jadi mahar, maka nggak boleh menerima gaji gitu, karena itu adalah maharnya gitu, boleh gaji gitu ya. Nah, ini mahar jasa. Dan termasuk jemaah sekalian, saya kasih catatan ada beberapa mahar jasa yang sebenarnya tidak sedikit yang salah paham ya. Termasuk mahar jasa ya kalian, mungkin kita sering mendengarkan Pak. Ada mahar berupa bacaan Al-Quran. Pernah dengar? Ya, ini biasanya para remaja-remaja milenial hijrah ya. Jadi maharnya itu baca Quran. Surat apa biasanya Pak yang dibaca? Ar-Rahman ya, atau surat apa aja lah gitu ya. Nah ini saya tegaskan ya mas kalian. Al-Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin mengatakan mahar bacaan Al-Quran itu masuk kategori jasa. Masuk kategori jasa. Dia bukan uang, bukan benda, karena berupa jasa.
Nah, karena dia berupa jasa, pertanyaannya jamaah sekalian, jasanya dalam wujud apa? Ketika itu bacaan Al-Quran, apa kira-kira manfaat apa yang diterima istri ketika maharnya berupa bacaan Al-Quran? Mengajarkan, ta'limu, mengajarkan Al-Quran. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang sahabat belum menikah, beliau tanya, apakah engkau hafal surah Ikhlas? Aku hafal ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, thuluthul Quran, itu sudah sepertiga Al-Quran. Apakah engkau hafal surah Az-Zalzalah? Idza zulzilat atau zilzalaha? Sahabat itu mengatakan, aku hafal ya Rasulullah. Maka itu sudah seperempat Al-Quran, rubul Al-Quran nilainya. Maka nikahlah kata Nabi dengan surat Al-Ikhlas dan surat Az-Zalzalah. Tapi yang dimaksud jemaah sekalian adalah mengajarkan kepada istri. Jadi bukan hanya sekedar seremonial aja dibaca di akad nikah surah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Al-Quran, besok-besok nggak pernah diajari istrinya. Nah itu keliru. Jadi kewajibannya mengajarkan istri. Nah karena jasanya adalah mengajarkan istri, ayat yang tadi dia hafal, maka Imam Nawawi mengatakan syarat kalau jasanya mengajarkan Al-Quran itu adalah yang pertama, istrinya belum menghafalnya. Kalau istri sudah hafal, nggak boleh jadi mahar, karena nggak manfaat bagi istrinya. Misalnya apa? Maharnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Kira-kira para wanita udah pada hafal ya? Tidak pada hafal, pada sholat yang tidak hafal, maka nggak boleh jadi mahar. Yang kedua, bacaan Al-Quran yang diajarkan itu harus dibatasi, harus jelas apa yang mau diajarkan. Jadi nggak bisa misalnya saya ingin mengajar, pokoknya maharnya adalah mengajarkan Al-Quran, tapi nggak jelas ayat apa yang mau diajarkan. Nah, maka harus dibatasi. Misalkan di surah Rahman misalnya. Jadi belum dikuasai istri, dibatasi suratnya. Yang ketiga, nah ini harus diajarkan kepada istri. Artinya dia mentalkinkan bacaan Al-Quran tadi sampai istrinya hafal. Nah sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau istrinya setelah diajarkan nggak hafal-hafal? Apakah maharnya sudah kutunaikan? Ini nggak hafal-hafal ya Pak. Surah Ar-Rahman kan banyak sekali tuh babi ayalah yang terbolak-balik gitu. Ini nggak hafal-hafal istrinya, maka sudah terbayarkan belum maharnya? Jawabannya belum. Itu hutang sampai dia meninggal. Jadi maka mahar Al-Quran yang hati-hati. Tapi Pak, kalau misalnya begini, kata sang suami, wah istri saya ajarkan surah Ar-Rahman nggak hafal-hafal nih, sampai saya udah capek gitu ya. Boleh nggak diganti? Boleh nggak? Udah ganti aja lah 1 kilogram emas gitu. Boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah ya kalau istrinya ridho. Jadi kalau artinya Pak, jika di tengah jalan kok maharnya dia berat menunaikan, misalnya tadi kayak misalnya rumah di Kuningan ya, KPR, rupanya nggak mampu Pak, diganti rumah di Depok. Boleh nggak kalau istrinya ridho? Boleh, nggak apa-apa. Jadi artinya menunggang mahar itu nggak masalah selama istrinya ridho. Ya. Nah, jadi kalau artinya ya sekali lagi satu pikirkan yang bisa dilakukan, tapi kalau misalnya di tengah jalan nggak bisa, maka silakan negosiasi dengan istri. Baik, ini dari sisi bentuk mahar. Nah nilainya berapa dengan sekalian? Nah, tadi saya katakan ya nilainya itu tidak ada batasannya. Yang penting kata Nabi SAW, inna min yumnil mar'at taysir khidbatiha wa taysir sodaqi wa taysir rahimiha. Kata Nabi SAW, keberkahan seorang wanita itu ada pada 3 hal. Pertama ketika mudah dilamar, kedua mudah mas kawinnya. Jadi memudahkan. Kalau dia mudah memberikan, ya udahlah maharnya sekian ya, dan suaminya kemudian merasa itu mudah, nah itu lebih baik. Dan juga memiliki kemudahan dalam memberikan kasih sayang. Nah maka inilah keberkahan seorang wanita kata Nabi SAW. Nah nilainya sendiri jamaah sekalian, pertama adalah nilai maksimalnya tidak ada batasan. Tidak ada batasan nilai mahar, ya, berapapun nilainya silakan selama suaminya mampu. Dan ini pernah Pak terjadi di masa Umar bin Khattab. Ya di zaman Umar bin Khattab itu pernah terjadi kasus mahar-mahar lagi mahal. Jadi bukan sembako aja yang mahal tuh. Di zaman Umar mahal juga mahal. Jadi pernah beberapa pemuda itu datang kepada Umar bin Khattab di Madinah, lalu berkata, "Ya Amirul Mukminin, ghalatil umur." Wahai Amirul Mukminin, ini mahar-mahar lagi mahal, kami sulit menikah. Para wanita pada minta mahar yang besar. Akhirnya Umar bin Khattab Pak kemudian membuat suatu kebijakan. Beliau memanggil rakyatnya dan membuat keputusan, mahar aku tetapkan tidak boleh lebih dari 400 dirham. Kata Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menetapkan kebijakan itu Pak, mahar tidak boleh lebih dari 400 dirham, tiba-tiba ada seorang wanita namanya Syifa binti Abdullah protes.
Syifa binti Abdullah tiba-tiba berdiri lalu mengatakan, "Ya Umar," kata Syifa kepada Umar bin Khattab, ya. Umar ini Amirul Mukminin yang menguasai sepertiga dunia saat itu. Kata Syifa binti Abdullah, "Yu'tinallahu wa tamna'una." Ya Umar, kenapa engkau menghalang-halangi sesuatu yang Allah telah berikan kepada kami? Yaitu mahar tidak ada batasannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a." Kalau sang suami memberikan mahar sebesar qintar, maka janganlah melarang pemberian itu kepada istri. Bapak Ibu sekalian, tahu apa itu qintar? Kata Allah, Pak, mahar itu boleh sebesar qintar. Ditafsirkan oleh para ulama, qintar itu, Pak, ada yang mengatakan harta yang enggak ada batasan nilainya. Ada juga yang menafsirkan qintar itu emas sebesar gunung Uhud. Jadi kata Allah, kalau seorang suami ingin memberikan qintar, maka itu adalah murni milik istri, enggak boleh dibatasi. Nah, ketika mendengarkan ayat ini, Pak, di surah An-Nisa ayat 20, Umar bin Khattab tertegun. Akhirnya beliau mengatakan, ya, seorang khalifah yang kita tahu bagaimana ketegasannya, tapi ketika di hadapannya adalah ayat Al-Quran dan itu bertentangan dengan kebijakannya, akhirnya Umar mengatakan apa? As-sobatil mar'ah wa akhta Umar. Wanita ini yang benar, Umar lah yang salah. Ya, Pak, ya, Umar bin Khattab itu taat konstitusi, Pak. Dan konstitusi itu artinya kalau itu aturan Allah udah nggak usah dirubah-rubah. Ya, jadi di zaman Umar maka nggak perlu ada MK. Jadi kita aturan dengan apa yang sudah ada, ya. Baik, ini untuk batasan maksimal. Nah, batasan minimalnya bagaimana? Nah, batasan minimalnya Mas sekalian, ulama kita beda pendapat. Ada yang mengatakan mahar tidak ada batasan minimal. Ini mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang penting berupa harta yang si istri ridho. Sedangkan kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki jemaah sekalian, batasan mahar itu minimalnya tidak boleh kurang dari itu 10 dirham atau 1/4 dinar. Ya, jadi 1/4 dinar itu jemaah sekalian adalah berapa, Pak? Kalau 1 dinar kan tadi 4 gram emas, ya. Berarti 1/4-nya berapa? 1 gram. Kurang lebih sekitar 1 juta rupiah. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki, kalau maharnya cuma 100.000 itu si suami masih berdosa. Jadi dia harus menunaikan minimal 1/4 dinar atau 1 juta rupiah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tidak ada batasannya. Yang penting istri ridho dan itu memiliki nilai. Dan yang terakhir kita tutup jemaah sekalian. Ya, mungkin saya tutup di sini. Apa hubungan antara mahar dengan perceraian jemaah sekalian? Artinya gini, Pak, bagaimana kalau terjadi perceraian, mahar terjadi bagaimana kalau terjadi perceraian terkait dengan status mahar, atau terjadi perceraian mahar belum ditunaikan? Misalnya ya sekalian, ya, mungkin kita nggak akan mempersoalkan, Pak, kalau perceraian terjadi maharnya dengan nilai yang kecil, misalnya seperangkat sholat gitu ya, mungkin nggak akan dipersoalkan. Tapi bagaimana kalau terjadi perceraian maharnya nilainya besar, 1 kilogram emas ya misalnya? Kira-kira suami nuntut lagi nih? Ya, ini perceraian ya, bukan gugatan cerai ya. Ini cerai yang datang dari suami. Nah, maka dalam hal ini kita harus bedakan 2 hal. Pertama adalah apakah mahar sudah disebutkan saat akad, artinya sudah disepakati, atau maharnya belum disebutkan. Kalau maharnya sudah disebutkan, ketika terjadi perceraian, apakah istrinya sudah digauli atau istrinya belum digauli? Kalau istrinya sudah digauli dan mahar sudah diserahkan, 100% mahar itu milik istri. Suami tidak boleh menuntut lagi. Kalau sudah digauli dan mahar sudah ditentukan. Nah, kalau maharnya sudah ditentukan atau sudah diserahkan, lalu kemudian istri belum digauli tapi kemudian diceraikan, belum sempat digauli nih, Pak, tapi kemudian diceraikan, maka suami boleh menuntut setengahnya saja. Artinya sang istri punya hak setengahnya dan suami kemudian boleh menuntut setengahnya. Tapi kalau suaminya tidak mau menuntut, nggak apa-apa. Artinya udahlah, mahar untuk kamu semua, nggak masalah setelah bercerai. Ya, ini kalau istrinya belum digauli. Nah, yang jadi masalah adalah maharnya belum ditentukan. Maharnya belum ditentukan jemaah sekalian, tapi istri diceraikan. Padahal belum ditentukan. Sama, kasusnya ada 2. Pertama, istrinya sudah digauli atau belum digauli. Kalau istrinya sudah digauli, mahar belum diberikan dan belum ditentukan, berarti hak istri apa?
setelah diceraikan. Dapat mahar juga Pak, tapi maharnya berapa nilainya? Nah, ini jadi masalah karena kan diceraikan tapi belum ditentukan. Kemungkinan kalau diceraikan Pak, pasti perceraian itu kan biasanya karena cekcok ya. Istri akan minta mahar yang besar, tapi suami malah ingin memberikan yang kecil. Nah, itu jadi masalah. Hakimnya siapa? Maka hakimnya itu kata para ulama mahrun mithli. Mahrun mithli itu artinya jangan sekalian, maharnya senilai mahar pernikahan keluarga sebelumnya. Jadi misalnya anak yang kedua nikah, diceraikan belum digauli, diceraikan sudah digauli tapi maharnya belum diberikan. Maka si anak kedua ini tadi atau perempuan dari anak kedua ini tadi wajib diberi mahar senilai mahar kakaknya. Itu namanya disebut mahar misl. Jadi kemarin atau pada tahun yang lalu kakaknya nikah berapa maharnya? Maka begitulah nilai mahar yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Itu namanya disebut mahar misl. Tapi kalau seandainya kemudian belum digauli, mahar belum ditentukan, belum digauli, tiba-tiba diceraikan, tidak ada kewajiban mahar. Tidak ada kewajiban mahar. Yang ada disunnahkan seorang suami memberi mut'ah. Disunnahkan seorang suami memberi mut'ah. Mut'ah itu artinya apa? Pemberian yang sifatnya ridho dari suami. Istri tidak bisa menuntut. Jadi suami ingin ngasih apa ya diterima saja. Nah itu namanya disebut dengan mut'ah. Kalau diceraikan, mahar belum disebutkan dan belum sempat digauli. Nah ini hubungan antara mahar dan perceraian. Tapi sekali lagi Pak, kalau dalam konteks mahar yang kecil mungkin kita tidak terlalu persoalkan ya. Tapi yang biasanya akan jadi masalah kalau maharnya nilainya besar. Nah itu yang kemudian bisa menjadi sebab cekcok terkait dengan perceraian itu. Nggak usah mahar ya, nanti juga terkait dengan apa biasanya kalau ada orang bercerai Pak. Harta begini, kemudian nafkah lah macam-macam lah itu dipersoalkan gara-gara perceraian ya. Termasuk mahar yang ada kaidahnya dalam konteks itu. Baik, terus sekali lagi Allah SWT, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ingin membaca aturan hukumnya Pak, sebenarnya apa yang tadi saya sampaikan itu sudah sejalan dengan apa yang ada dalam kompilasi hukum Islam. Bisa dibaca di kompilasi hukum Islam bab 5 tentang mahar dari pasal 30 sampai pasal 38. Secara umum sama saja seperti yang tadi kita sebutkan. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena sekarang syuruk aja lebih cepat Pak ya. Sudah syuruk ya? Baik, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau bertanya? Ada atau cukup jelas? Nah, atau nggak ada persoalan ya karena kayaknya udah wajah-wajah nikahnya udah bertahun-tahun gitu. Ya, terima kasih yang tidak ada bertanya. Saya mulai begini Pak Ustaz. Misalnya untuk gengsi ya Pak Ustaz. Untuk gengsi supaya ini kan biar didengar orang maharnya besar gitu. Diucapkan pada waktu di saat waktu akan nikah disebutkan berapa maharnya, misalkan kita di rumah di Kuningan, mobil Lamborghini apa ya status naik. Tapi di belakang itu istri, kalau istrinya udah ikhlas, sebetulnya bukan itu. Nah, tapi ikhlas istrinya, calon istri tadi ikhlas. Ini bagaimana Pak? Jadi ada kebohongan publik. Ada publik ya. Jadi untuk gengsi maharnya macam-macam, tapi di belakang itu sebenarnya nggak seperti itu maharnya Pak ya. Maharnya sih disebutkan mobil Lamborghini, tapi yang datang Avanza. Nah, apakah itu kemudian ya kalau dari sisi akad nikahnya nggak ada masalah Pak, nikahnya sah. Ya, nikahnya sah. Hanya saja berdosa karena ada kebohongan di situ. Ya, artinya kebohongannya itu menjadi dosa gitu ya, tapi tidak mempengaruhi status pernikahannya. Nikahnya nggak ada masalah. Malah begini Pak, saya katakan ya seandainya ada niatan gengsi dan ingin memamerkan kekayaan, ya, dan memang maharnya senilai itu, ya nikahnya tetap sah, tapi akan ada dosa juga karena ada unsur takabur. Ya, ada unsur takabur, ada unsur kesombongannya gitu ya. Ya, artinya ya gengsi itu juga tetap kita harus ada rendah hati dan seterusnya ya. Bukan, jadi konteks memberi mahar yang besar itu bukan karena ingin dipuji oleh masyarakat, tapi untuk memuliakan sang istri. Dan menurut saya Pak, berapa banyak kasus di masyarakat kita suaminya dalam masalah ada problem ekonomi, akhirnya yang menjadi solusinya adalah bagaimana mahar istri menjadi solusi gitu. Coba bayangkan Pak, suaminya ada misalnya secara usahanya jatuh misalnya. Biasanya apa ngomong sama istrinya? Mah itu emas mahal dijual ya, itu ada nggak gitu? Ya, itu. Artinya
satunya saya ingin tegaskan, mahar yang banyak itu sebenarnya juga salah satunya untuk bisa menopang ekonomi di kemudian hari seandainya terjadi masalah. Sebenarnya seorang istri biasanya juga akan itu ketika maharnya dipakai untuk hal seperti itu. Nah, jadi makanya mahar yang bagus itu adalah yang nilainya besar, tapi dengan catatan niatnya bukan untuk menyombongkan diri atau bergengsian. Ya. Tapi kalau misalnya ada niatan-niatan seperti itu Pak, untuk nikah nggak ada masalah. Namun dosanya dari sisi yang lain. Ya gitu Pak. Baik. Ada lagi kemudian? Kalau ingin merevisi mahar boleh nggak Pak? Misalnya ibu-ibu ya setelah dapat pelajaran ini ibu-ibu bilang, wah kemarin maharnya seperti kata Rasulullah sudah laku, boleh nggak direvisi? Datangin suaminya, Mas tadi Ustadz nyampein mahar yang bagus itu yang mahal gitu kan ekonominya lagi bagus gitu ya. Kalau direvisi dong mahar kemarin gitu, boleh nggak kayak gitu? Ya silakan aja Bu, kalau suaminya mau ya nggak apa-apa. Tapi suaminya mau ya, kan sudah selesai jadi tunaikan gitu ya. Nah itu tidak apa-apa kalau suaminya mau. Kan bisa jadi kayak gitu Pak. Ya berapa banyak yang nikahnya mungkin dulunya apa adanya, tapi setelah nikah rupanya bagus itu ekonominya kan. Nah, maka kemudian dia mau menggantinya dengan yang bagus ya nggak apa-apa. Tapi ketika direvisi nggak perlu nikah ulang Bu ya. Nikahnya nggak usah diulangi gitu. Karena mahar itu itu hal lain yang tidak ada kaitan dengan akad nikah. Ini kira-kira ibu-ibu udah mulai mikir apa nih? Atau bapak yang mulai khawatir ya? Baik, ada lagi jalan-jalan? Cukup ya. Baik, mudah-mudahan kita bahas hari ini bermanfaat ya. Sekali lagi ini semua tujuannya adalah agar bisa membangun keharmonisan di dalam keluarga ya, tapi tetap mempertimbangkan hal-hal yang bersifat realistis. Salah satunya mahar, nafkah dan hal-hal lain yang menjadi penopang dari harmoninya suatu rumah tangga. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik pada kita untuk diberikan kepada kita keluarga yang soleh, keluarga yang harmoni, keluarga yang nanti di hari akhir akan dipertemukan kembali oleh Allah di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup jamaah sekalian dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Hamdan 'ala hamdan syakir hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.